Halo semuanya, di sini kita akan melakukan langkah-langkah penggunaan aplikasi Ministep serta menganalisis datanya. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Microscope Excel. Di sini terdapat jumlah item soal ada 13 butir, serta jumlah pesertanya ada 75 orang peserta didik. Keterangan di sebelah kiri ini bahwa M itu adalah male dan F itu adalah female. Selanjutnya, kita buka aplikasi Ministep, klik Import from Excel, lalu klik Excel. Karena data kita dari Excel, kita cari data yang sudah kita buat. Nah, muncullah data gambaran seperti ini. Untuk yang bagian B sampai Z, kita bikin di item respon variabel. Untuk yang A, kita cut, lalu kita copy paste di person label variable. Setelah itu kita construct ke file RAS analysis, kita labelkan, lalu save, dan ini sudah tersave dalam bentuk dokumen Ministep. Kita close, semuanya kita close, bagian ini kita perbesar, lalu kita klik file, open file, cari file yang tadi sudah di-save, bentuknya Ministep, lalu di sini kita enter 2 kali, dan muncul data seperti ini. Mari kita menganalisis data yang sudah kita buat. Bisa dilihat terdapat convergence table pada Ministep berikut. Kita bisa membacanya bahwa iteration yang pertama itu jumlah persennya ada 75, iteration yang kedua ada 74, dan iteration yang ketiga ada 74 juga. Ini menandakan bahwa Ministep itu berusaha menstabilkan data dengan mengurangi satu data yang dianggap misfit. Maksudnya apa? Maksudnya adalah satu peserta ini adalah peserta yang mampu menjawab benar semua atau salah semua. Jadi tidak dapat dianalisis. Berdasarkan hasil output convergence table pada analisis RAS menggunakan aplikasi Ministep, terlihat bahwa jumlah iteration meningkat hingga mencapai 10 kali. Hal ini menunjukkan bahwa Ministep berusaha menstabilkan estimasi nilai kemampuan peserta atau person measure dan kesulitan item atau item measure. Proses estimasi ini dilakukan secara bertahap dengan memantau perubahan nilai logit dan struktur change di setiap iteration. Ketika nilai struktur change-nya telah berada di bawah toleransi 0,01, Ministep secara otomatis menghentikan proses iteration karena data tersebut dianggap sudah konvergen dan stabil. Dari output RAS di atas, kita dapat simpulkan bahwa model telah konvergen dan estimasinya stabil. Reliabilitas peserta ini tergolong sedang dengan melihat kemampuan siswa yang bervariasi sedang. Reliabilitas butir soal juga tergolong baik, serta kualitas item cukup konsisten. Separation index ini menunjukkan bahwa tes mampu membedakan siswa ke dalam sekitar 3 level kemampuan, tinggi, sedang, dan rendah. Soal tersebar dalam 5-6 tingkat kesulitan
Artinya kualitas penyebaran butir ini cukup merata, jadi secara umum instrumen layak digunakan untuk mengukur kemampuan, namun bisa ditingkatkan lagi pada sisi konsistensi responden. Misalnya memperjelas petunjuk soal atau konteks pertanyaannya. Dengan demikian, model RAS pada data ini dapat dikatakan telah mencapai kestabilan estimasi parameter, sehingga hasil analisis selanjutnya itu, seperti peta work map itu dapat diinterpretasikan dengan valid. Berikut kita lihat bagaimana sih peta work map dari data tersebut. Jika mau dipahami pada tabel paling bawah ini, yang person itu ada 75 input dan 75 measured, yang artinya ada 75 responden, semuanya bisa diukur, tidak ada yang ekstrem. Kalau main-nya ini menunjukkan rata-rata kemampuan responden atau present measure ini sedikit di atas 0 logit, dan SD-nya itu sebaran kemampuan antar responden. Separation-nya, daya pemisah kemampuan responden ini semakin besar, semakin bagus, kurang lebih sama dengan 2, termasuk ini baik. Reliability-nya, konsistensi hasil antar item, itu tergolong baik. Infit atau outfit, MSQ, dan GSD-nya itu menunjukkan kesesuaian data responden dengan model RAS yang nilai idealnya itu sekitar 1. Sedangkan pada item, bagian item ini ada 25 input dan 25 measured, yang dimana ada 25 soal, semuanya bisa diukur, serta ada min-nya juga, yang dimana rata-rata kesulitan item ini sebagai acuan 0 logit, dan SD-nya itu sebaran tingkat kesulitan antar soalnya. Separation ini, daya pemisah tingkat kesulitan soal, ini sangat baik, menandakan variasi soal itu tinggi, dan reliabilitas itemnya itu sangat tinggi. Artinya, soal konsistensi mengukur kemampuan yang sama. Selanjutnya, kita masuk ke person item map atau work map. Kita output tables, kita klik variables, lalu kita di sini ada work map-nya, muncul seperti gambar di depan mata kita, bahwa siswa itu person ada di sebelah kiri, dan item atau soal ini di sebelah kanan. Serta skala logitnya itu ada di tengah, gitu ya. Nah, paling ujung ini adalah measure-nya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan apakah kemampuan siswa sesuai dengan kesulitan soal. Bisa kita lihat pada kolom kiri bahwa semakin tinggi posisi M atau F di atas logit tinggi, semakin tinggi kemampuan siswanya. Ketika semakin ke bawah, kemampuan siswa itu semakin rendah. Pada kolom kanan atau item paling atas itu learn, make, talk, soal paling sulit. Lalu di tengah ini ada look, read, find, watch, yang dimana soal ini sedang ya, sekitar 0. Lalu yang paling bawah ini grow, list, go, soal paling mudah. Bahwa semakin ke atas soal semakin sulit, hanya dijawab benar oleh siswa berkemampuan tinggi. Semakin ke bawah, soal makin mudah, dijawab benar hampir semua siswa. Berdasarkan output work map, pada analisis RAS menggunakan mini step, diketahui bahwa tingkat kemampuan siswa dan tingkat kesulitan item berada dalam keseimbangan yang baik. Sebagian besar siswa memiliki kemampuan sedang, sedangkan item tersebar dari logit min 4 sampai 2, item learn, make, and talk memiliki kesulitan tinggi, sementara go, list, and grow termudah. Distribusi ini menunjukkan bahwa tes dapat membedakan kemampuan siswa dengan baik. Good person, item targeting. Secara keseluruhan, instrumen dinilai valid untuk mengukur
kemampuan peserta sesuai levelnya.